Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Devi Yulia, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan Leaders Retreat tahunan bersama Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Pertemuan bilateral ini berlangsung di Parliament House, Singapura, Senin 16 Mei 2025. Leaders Retreat ini menjadi kunjungan kenegaraan pertama Presiden Prabowo sejak resmi menjabat pada Oktober 2024. Agenda diawali pertemuan terbatas secara empat mata antara kedua pemimpin. PM Lawrence Wong menyebut Leaders Retreat ini sebagai tonggak penting untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Singapura di era kepemimpinan baru. PM Wong juga menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan hubungan erat antara kedua negara dan membangun kemitraan strategis yang adaptif terhadap tantangan kawasan. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Singapura, serta mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Lawrence Wong sebagai Perdana Menteri. Prabowo mengenang masa kecilnya di Singapura yang menurutnya memperkuat hubungan personal dan historis antara kedua negara. Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah menteri dari kedua negara dan menghasilkan kesepakatan untuk memperkokoh kerjasama serta menjajaki peluang kolaborasi baru di tengah dinamika kawasan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Yosur Darso, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. 4 rumah semi permanen hangus dilalap api dalam peristiwa yang terjadi Minggu malam 15 Juni 2025. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat dan sempat memicu kepanikan warga setempat. Api diduga bermula dari salah satu rumah, lalu cepat merembet ke bangunan lain karena material rumah yang mayoritas terbuat dari kayu, serta jarak antar rumah yang saling berdekatan. 6 armada pemadam kebakaran dikerahkan, namun upaya pemadaman sempat terkendala akibat akses lokasi yang sempit dan warga yang berkerumun di sekitar titik api. Dolgamar menyebut api berhasil dikendalikan setelah lebih dari 1 jam upaya pemadaman berkat kerjasama tim dan bantuan warga. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sejumlah keluarga kehilangan tempat tinggal dan mulai mendapat bantuan dari pihak terkait. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, ratusan warga eks Timur Timur menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mereka menuntut kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati di Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Aksi demo dilakukan pada Senin 16 Juni 2025. Para peserta aksi yang sudah tinggal di Naibonat sejak tahun 1999 mengaku belum mendapat kejelasan terkait status tanah mereka. Aksi sempat tertahan di gerbang kantor gubernur karena dijaga ketat aparat kepolisian. Delki menilai negara seakan menutup mata terhadap keberadaan warga eks Tim. Ia menyebut pemerintah tak menunjukkan kepedulian meski warga telah puluhan tahun mengabdi sebagai warga negara Indonesia. Masa juga menolak rencana relokasi di kawasan Fatuleu. Mereka menilai lokasi itu minim fasilitas dasar seperti sekolah dan layanan kesehatan. Atino mengatakan relokasi justru akan menyulitkan karena di lokasi baru tak ada sekolah maupun puskesmas. Selain menuntut status lahan, masa juga mengkritik kebijakan bantuan sosial pemerintah yang dinilai hanya membuat rakyat pasif dan tidak menyelesaikan akar persoalan kemiskinan. Setelah berunjuk rasa di kantor gubernur, warga berencana melanjutkan aksi ke Kejaksaan Tinggi dan Polda Nusa Tenggara Timur. Demikian laporan Java TV melaporkan.
Masih di berita Nusantara, pemirsa, sebuah truk box bermuatan es kristal terguling di jalur nasional Lamongan, Babat, Senin pagi 16 Juni 2025. Insiden terjadi di Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Truk bernomor polisi B9304KXT dikemudikan Aldi Prasetya, warga Penganti, Gresik. Truk melaju dari arah timur ke barat dengan seorang penumpang Almadi Ramadhani asal Celeb, Sidoarjo. Kanit Gakum, Satlantas Polres Lamongan, Ibda Hadi Siswanto menjelaskan, ban belakang truk tiba-tiba meletus. Akibatnya kendaraan oleng dan terguling ke sisi jalan. Meski tidak ada korban jiwa, kerusakan kendaraan ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Petugas Satlantas Polres Lamongan langsung mengevakuasi truk dan mengamankan lokasi kejadian. Polisi menghimbau para supir angkutan barang agar selalu memeriksa kondisi kendaraan, terutama ban, sebelum berangkat. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, pemerintah Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia, Cabang Limboto untuk menerapkan sistem pembayaran retribusi pasar secara non-tunai. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian di Limboto, Senin 16 Juni 2025. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi bersama Kepala BRI Cabang Limboto Nur Johnson Arifin menandatangani kerjasama, disaksikan pejabat Sekda Gorontalo Muhammad Rizal Entengo. Sofyan menyebut penerapan kartu pedagang ini sebagai langkah menuju digitalisasi layanan pasar yang lebih modern dan transparan. Kartu pedagang tidak hanya sebagai alat pembayaran retribusi, ke depan juga dapat dikembangkan sebagai jaminan kesehatan pedagang pasar. Kerjasama ini merupakan wujud dukungan BRI terhadap program digitalisasi pelayanan publik khususnya di sektor perdagangan tradisional. Kepala BRI Limbito, Nur Johnson Arifin, berharap program ini menjadi awal peningkatan efisiensi transaksi, sekaligus memperluas inklusi keuangan dari pelaku UMKM di Gorontalo. Rencananya, kartu pedagang mulai digunakan pada 29 Juni 2025. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devi Yulia dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.